Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang mulia Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, para pemohon, termohon, Bawaslu dan pihak terkait. Saya akan menyampaikan beberapa pendapat terkait dengan peran Bawaslu yang saya beri judul Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas. Bisa ditampilkan? Paling tidak dalam catatan saya 15 tahun di lembaga penyelenggara ada 8 parameter pemilu demokratis. Pertama, hukum pemilu dan kepastian hukum. Yang kedua, kesetaraan antar warga negara. Yang ketiga, persaingan yang bebas dan adil. Yang keempat, partisipasi pemilu dalam pemilu, partisipasi pemilih dalam pemilu. Yang kelima, proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas. Yang keenam, prinsip nirkekerasan atau tidak dengan kekerasan dan intimidasi dalam proses pemilu. Yang ketujuh adalah keadilan pemilu, dan 8 yang akan banyak saya sampaikan, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten atau profesional, efisien, berintegritas, dan dengan kepemimpinan yang kuat serta efektif. Kita mengetahui di negara kita ada 3 lembaga penyelenggaraan pemilu yang posisinya setara, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kalimat undang-undangnya persisnya mengatakan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan penyelenggaraan fungsi pemilihan umum. Maknanya, keberhasilan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab kolektif 3 lembaga penyelenggara pemilu. Di undang-undang yang sama ditegaskan juga bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ada 4 indikator penyelenggara pemilu yang mandiri atau independen. Nah, ini berarti ada 4 indikator. Pertama, bukan anggota partai politik, namun tidak anti partai ataupun berpihak kepada partai tertentu, melainkan memperlakukan semua parpol peserta pemilu secara setara. Yang kedua, tidak berada di bawah lembaga negara apapun, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, melaksanakan tugas dan kewenangan tidak di bawah tekanan, paksaan, dan intimidasi dari siapa atau lembaga manapun dalam bentuk apapun. Yang keempat, menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan undang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Apa makna penyelenggara pemilu berintegritas? Penyelenggara pemilu wajib jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Kepemimpinan yang kuat dan efektif, kemampuan menolak dengan cara yang tegas, tetapi dalam batas kesopanan segala macam rayuan, bujukan, ataupun tekanan dan pesanan. Tekanan dan pesanan. Untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik penyelenggara pemilu. Yang mulia Majelis Konstitusi yang saya hormati, pembuat undang-undang dan masyarakat terlalu tinggi ekspektasinya kepada badan pengawas pemilu dengan indikator seperti ini. Pertama, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu, mengawasi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, Bawaslu menangani dugaan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, Bawaslu menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Yang keempat, Bawaslu menerima dan meneruskan kepada DKPP dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu permanen, yaitu KPU dan Bawaslu, sampai tingkat kabupaten kota. Menangani dan memutus dugaan pelanggaran etik jajaran penyelenggara ad hoc. Yang kelima, Bawaslu menerima dan meneruskan dugaan pelanggaran lainnya terkait pemilu kepada lembaga atau instansi terkait. Atas kewenangan yang terlalu besar dalam undang-undang itu, Bawaslu RI
sekarang ini sudah mencoba membuat sebuah regulasi yang kira-kira bisa menjadi daya dukung dalam rangka menjalankan peran-peran tersebut. Antara lain, Bawaslu telah menetapkan peraturan Bawaslu nomor 5 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, peraturan Bawaslu nomor 7 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, peraturan Bawaslu nomor 3 2003 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilu. Yang keempat, peraturan Bawaslu nomor 9 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses. Dan yang kelima ini sudah ada revisinya gabung dalam peraturan nomor 7 tahun 2022. Sejumlah regulasi yang menguatkan peran Bawaslu. Ya. Yang keenam adalah peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Bahkan Bawaslu RI telah melengkapi dengan terbitnya sejumlah petunjuk teknis, antara lain keputusan Bawaslu nomor 169 dan seterusnya tahun 2023 tentang petunjuk teknis penanganan pelanggaran pemilu. Apa itu pelanggaran pemilu? Kalau kita buka referensi, terlalu banyak penjelasan dari para ahli. Tapi saya mencoba memberi makna tersendiri berdasarkan hasil kajian dan hasil penelitian saya. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Nah, ini kita tahu ada jenis-jenis pelanggaran pemilu. Ya. Pertama, pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. Yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi TSM. Kemudian tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu. Tindak pidana pemilu diproses, ditangani, dan dinilai serta diputus oleh forum sentra gakumdu yang tidak hanya terdiri dari Bawaslu tapi juga penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Lalu dugaan pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap sumpah janji. Peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran, ya, kita tahu ada peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif, yaitu pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran administratif pemilu terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh calon anggota DPR, DPD, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM dilaksanakan oleh Bawaslu dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka. Bawaslu juga sudah menyusun peraturan Bawaslu Juknis, ya, sebagai petunjuk atau pedoman bagi seseorang, pengawas dan atau stakeholders dalam menafsirkan isi teks per Bawaslu sesuai prinsip penegakan hukum pemilu. Beberapa prinsip penegakan hukum pemilu dalam penyusunan per Bawaslu antara lain berorientasi pada perlindungan hak politik, memberi kemudahan kepada peserta pemilu dan masyarakat, menyampaikan progres dan atau laporan, aksesibilitas kepada pelapor atau masyarakat, dan proses penanganan pelanggaran yang transparan serta akuntabel. Peraturan Bawaslu terkait dengan temuan dan laporan. Jadi Bawaslu kalau kita lihat dari periode ke periode mengalami perkembangan yang menurut saya cukup konstruktif. Karena sekarang masih di era saya sebagai ketua Bawaslu, yang banyak itu adalah laporan. Laporan itu adalah bisa kita sebut sebagai pengawasan pasif Bawaslu. Masyarakat, warga negara, atau misalnya pemantau yang melaporkan. Nah, di era sekarang saya mencermati jajaran Bawaslu lebih melakukan pengawasan aktif sehingga yang banyak adalah temuan. Saya kira ini sebagai salah satu indikator bahwa fungsi pengawasan telah berjalan secara lebih progresif. Lalu kemudian Bawaslu melengkapi peraturannya bagaimana menyusun sebuah penanganan pelanggaran sehingga dapat diproses, dapat diregister. Laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Lalu Bawaslu menyusun kajian awal terhadap laporan paling lama 2 hari
setelah laporan disampaikan. Kajian awal dimaksudkan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material laporan dan jenis dugaan pelanggaran. Syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Kemudian syarat material meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti. Hasil kajian awal dicatatkan dalam buku register laporan dan diberi nomor register laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register. Dalam hal setelah dilakukan register laporan terdapat pencabutan laporan oleh pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan jika sudah diregister. Dalam hal syarat formal tidak terpenuhi, laporan tidak diregister. Sebelum saya mengakhiri sesi penyampaian pendapat ini, penting untuk saya menyampaikan bahwa Sentra Gakumdu yang menjadi beberapa catatan publik terhadap Bawaslu, itu di dalamnya ada 3 unsur. Dan pengalaman saya ketika menjadi ketua Bawaslu, dan saya mencermati sekarang ini, proses pengambilan keputusan itu sangat dinamis. Karena di dalamnya Bawaslu tidak dominan. Bawaslu hanya memfasilitasi rapat Sentra Gakumdu. Di situ ada penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Jika Bawaslu menganggap cukup bukti untuk dilakukan proses pidana pemilu, namun oleh penyidik dan penuntut tidak cukup bukti, maka hal itu tidak bisa ditindaklanjuti pada proses pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.